Saya pengajar IPA di SMP Negeri 1 Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dari kebijakan asesmen nasional ini adalah dari hasil Program for International Student Assessment atau yang disingkat dengan PISA. Itu ternyata anak-anak Indonesia memiliki kemampuan membaca atau berliterasi 70% itu di bawah kompetensi minimum. Sedangkan untuk kemampuan numerasi, matematika, dan sains itu 71% siswa Indonesia adalah berada di bawah kompetensi minimum. Kondisi ini menyebabkan anak-anak Indonesia untuk tingkat pendidikannya selalu berada di peringkat bawah untuk penilaian PISA. Menanggapi kondisi tersebut, dibutuhkan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan pemetaan mutu secara menyeluruh juga dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan kita. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun digunakan untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi pelajaran dan nilai akhir yang dicapai oleh siswa, namun lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan pada abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa untuk menguasai berbagai macam kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan, di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan di sekolah, madrasah, atau program pendidikan kesetaraan pada jenjang dasar, menengah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum yang lebih dikenal dengan AKM, yaitu untuk mengukur kompetensi mendasar yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dari asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Beda dengan ujian nasional yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di suatu sekolah. Yang kedua, bisa dijadikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas.
Dalam hal ini adalah siswa SD, MI, MTS, SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Dalam hal ini, yang dikenai program ini adalah siswa kelas 5 untuk tingkat SD, siswa kelas 8 untuk tingkat SMP, dan siswa kelas 11 untuk pendidikan menengah atas. Pelaksanaan asesmen nasional itu menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa yang diambil secara acak dari tiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang mana pesertanya adalah seluruh siswa se-Indonesia harus mengikutinya. Model soal asesmen nasional yang diberikan dalam asesmen nasional ini bervariasi, bukan hanya sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional ini adalah literasi membaca. Dalam hal ini ada 2 level, literasi numerasi ada 1 level. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum yang sering kita dengar dengan istilah AKM. Karena mengukur sejauh mana kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Metode penilaian asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau yang dikenal dengan MSAT, yaitu metode penilaian yang adopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya. Pelaksanaan AKM dilaksanakan 2 hari. Untuk tingkat SD atau MI, hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Sedangkan pada hari kedua adalah tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk siswa SMP atau sederajat dan siswa menengah atas atau sederajat, hari pertama adalah tes literasi dengan durasi waktu 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Pada hari kedua adalah tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari yang pertama, pilihan ganda. Dalam hal ini, siswa dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Yang kedua adalah soal pilihan ganda kompleks. Setiap siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban yang benar dalam 1 soal. Yang ketiga adalah menjodohkan. Siswa dapat menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lain untuk memasangkan antara pertanyaan dengan jawabannya. Bentuk soal yang keempat adalah isian singkat. Dalam hal ini, siswa dapat menjawab dalam bentuk berupa bilangan atau kata untuk menyebutkan nama benda, nama tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian, di mana siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jumlah soal yang akan dikerjakan oleh siswa pada saat AKM adalah untuk siswa kelas 5 mengerjakan soal sebanyak 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi, kompetensi membaca, dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan siswa kelas 11 ini akan mengerjakan soal sebanyak 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi.
Pak Ilga. Ini setelah jenengan baca materi itu nanti terus jawabannya sampai turun di sini dapat menggak contoh soal misalnya ini kesulitan dengan cari di internet saja soalnya tentang ini soalnya saya bahasa sendiri tidak apa-apa. Kalau misalnya Pak Jod, kan dia nanti harus sendiri, mungkin Gitu. terus tapi beda dengan yang lain. Saya bisa. Itulah mengenai durasi. Berapa jumlah? Demikian pengimbasan tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi pemirsa sekalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.